Nah, jadi bisa dilihat sendiri ya, laptop saya bergerak sendiri ya, tanpa ada saya gerakin sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita bakal membahas bagaimana cara mengisi data periodik peserta didik dengan cepat dan mengoperasikan komputer ini ataupun laptop berjalan sendiri ataupun bekerja sendiri menggunakan aplikasi robot Dapodik. Jadi mengingat dari perbaruan aplikasi Dapodik versi 2022B untuk Dapodik SMK, itu data periodiknya jika tidak diisi akan invalid di menu validasi. Di menu validasi berikut ini, yang dimana data periodik peserta didik jika tidak diisi, dia otomatis menjadi invalid yang awalnya menjadi warning. Jadi ini sangat penting ya, karena kita tidak akan bisa sinkron kalau datanya ada yang invalid. Untuk versi 2022B khusus SMK, itu mengalami hal seperti ini. Kemungkinan untuk Dapodik versi 2022B untuk naungan SD, SMP, dan SMA itu juga sama jika sudah ada pembaruan patching terbaru untuk versi 2022B. Jadi ini kita isi ya data periodiknya. Di sini jumlah invalidnya cukup banyak ya, sebanyak 799 yang belum saya isi. Yang dimana ini akan saya isi secara otomatis. Saya cukup memantau saja dan nantinya komputer ini ataupun laptop ini akan bergerak dan bekerja sendiri menggunakan aplikasi robot Dapodik. Oke, langsung saja ya. Di sini sebelum kita memulai, ya baiknya kita download dulu data peserta didiknya. Ya, tinggal diklik menu unduh, klik di menu peserta didik, lalu klik menu unduh dan download daftar PD. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, ini ya daftar PD. Sudah saya download sebelumnya. Ini baiknya kita buka. Kita persiapkan dulu datanya supaya enak ya kita buat recordingnya agar aplikasinya dapat bekerja. Ya, namun kita pilah-pilah dulu ya. Di sini saya mau hapus dulu beberapa seperti nomor. Lalu NIPD-nya saya hapus semua. Saya tinggalkan rombel saja. Nama dan rombel ya, saya tinggalkan. Oke, delete. Nah, setelah itu kita buat, sorry ya, ini keep ya, ini kita tinggalkan rombel saja. Rombelnya itu sudah terhapus. Hapus dulu nama nomornya, lalu kita hapus yang lain selain rombel ya, selain kelas ya, ini kelasnya, rombelnya ya. Lalu kita hapus yang lain, tinggalkan nama dan rombel ya. Sudah. Lalu kita filter dulu rombelnya ya. Caranya klik kolom B ataupun rombel, lalu kita klik data, lalu kita klik filter. Ya, di sini teman-teman bisa memfilter atau teman-teman bisa langsung saja mengisi sesuai dengan nama yang sudah tertera di sini. Karena sebelumnya saya sudah mengisi beberapa rombel, jadi ini saya filter dulu ya. Ini saya filter dulu. Saya mau ambil data satu kelas aja sebagai contoh. Sini saya ambil data 10 TKJ1, lalu saya oke kan. Nah, ini secara otomatis akan menjadi siswa yang rombelnya 10 TKJ1. Lalu ini saya copy ya, namanya saya copy, lalu saya buat new dokumen ya, saya buat new dokumen Excel, bisa langsung ke file, new, atau bisa tekan tombol CTRL dan N. Lalu saya paste aja di sini ya, nomor 1. Ya, langsung saja nomor 1 dipaste. Sudah, ini kita tarik aja. Lalu yang ini kita close. Yang usah disimpan. Oke, kita tinggalkan data dokumen yang baru yang sudah kita paste data siswa sesuai dengan data 10 TKJ1. Nah, kalau sudah siap data siswanya,
Sekarang kita download aplikasinya. Ya, di sini aplikasinya sudah saya download, namanya Robot Dapodik. Ya, sudah saya ekstrak juga. Jadi di sini tinggal diinstal ya, nama aplikasinya Automoske ya. Ini bisa kita gunakan sebagai aplikasi Robot Dapodik. Setelah diinstal ya, kita lakukan patching ya. Wajib di patching. Cara patchingnya tinggal buka folder patch, lalu copy yang ini ya, Automos NK-nya yang di folder patchingnya. Lalu kita masuk ke local disk C ya, local disk C. Lalu kita masuk ke program file 86. Lalu kita masuk ke automatic mouse and keyboard. Lalu kita pastekan di sini supaya aplikasinya tidak trial ya. Udah pro. Jadi sudah full versi, jadi kita nggak perlu lagi mengcrack ataupun menggunakan aplikasi secara trial. Jadi ini sudah ya. Ini sudah saya install, sudah saya patching, dan hasil aplikasinya seperti ini ya. Ya, automatic mouse and keyboard. Ya, langsung saja kita buka. Klik yes. Nah, seperti ini ya, secara otomatis seperti ini. Lalu bagaimana? Lalu kita arahkan, kita buka Dapodiknya. Sudah. Lalu kita buka Excel-nya. Sudah. Lalu kita buka automatic keyboard and mouse-nya ini. Ya, ini teman-teman wajib perhatikan secara detail ya, karena ini memang tahapnya memang harus hati-hati sekali, karena supaya datanya terrecord dengan benar dan kinerja komputernya berjalan otomatis secara baik. Oke, langsung saja ya. Di sini saya record langsung, klik record. Nah, sebelum di-record ada pengaturan sedikit ya, yang dimana kita klik tools dulu, lalu kita klik option. Ya, di sini do not show the status Windows when script is running. Ini kita checklist, dan di recordnya kita klik sama. Kenapa? Karena nanti ada button stop di sini. Itu menyebabkan kita susah merecordnya, ataupun setelah recordingnya susah untuk beroperasi secara baik ya. Ini kita checklist aja. Dan hotkey-nya ini tombol shortcut-nya ya. Kalau untuk memulai kita tekan tombol Alt F1, untuk stop recording Alt F2, untuk running-nya Shift F1, dan stop running-nya Shift F2. Ya, ini wajib dihafal ya. Kalau sudah, di oke. Lalu kita mulai recording ya. Klik record. Sudah, kita gerakkan mouse-nya. Pertama kita copy dulu atas nama Anggi Aulia. Kita boleh langsung klik kanan copy, boleh langsung Ctrl C ya. Setelah itu kita masuk ke Dapodiknya. Lalu kita masuk ke kolom pencarian. Lalu kita paste di sini. Lalu kita enter. Nah, kalau sudah, kita klik nama Anggi Aulianya sampai data periodiknya muncul ya, seperti ini ya. Ya, lalu ini tinggi badannya diisi. Ini secara universal ya, semuanya sama. Jadi ini saya buat 160. Berat badannya saya buat 50 ya. Tinggi badannya ini kita scroll ke bawah aja. Lingkar kepalanya ini kita scroll ke bawah aja. Lalu jarak rumah ke sekolah saya buat lebih dari 1 km, diklik. Lalu sebutkan kilometernya, ini nggak usah disebutkan. Sebutkan aja waktu tempuhnya. Di sini saya buat di sini waktu tempuhnya 5 menit, dan jumlah saudara kandungnya ini kita buat aja 2 ya, 3 pun boleh lah. Oke, sudah. Kalau sudah, kita simpan. Kalau sudah, tarik scrollnya ke atas. Nah, kembalikan seperti semula. Lalu kita masuk ke kolom nama, kita hapus nama Anggi Aulianya. Hapusnya tekan tombol Ctrl+A ya, select all ya. Nah, supaya enak, klik select all, lalu delete. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita masuk ke Excel. Lalu Anggi Aulia ini ya, klik nomor 1, klik kanan, kita hapus. Sudah. Lalu kita stop recording, tekan tombol Alt F2. Nah, ya, fixed positionnya tetap ya, play speednya kita buat 100% tetap, delaynya tetap 1000 ya. Lalu step name-nya dibuat cara 1 misalkan. Lalu kita oke kan.
Nah, setelah itu langsung kita mulai ya, kita play. Nah, untuk memulainya ataupun play, pastikan posisi mouse and keyboard, auto mouse and keyboardnya itu di atas Excel ya, jangan sampai di atas dapodi karena nanti beracak-acak dia. Usahakan dengan urutan yang sama. Di atas Excel, lalu kita klik repeat ya untuk berapa kali pengulangan. Di sini saya lihat jumlah siswanya berapa banyak. Ada 32 jumlah siswa. Ya, lalu di sini saya buat 32. Jadi dia bahkan 32 kali pengulangan ya. Saya buat aja 32. Nah, kalau sudah ya klik play. Nah, ini kita naik ke atas ya. Kita klik play. Maka dia akan secara otomatis berjalan sendiri sampai dengan jumlah berapa banyak play yang kita buat. Nah, jadi bisa dilihat sendiri ya, laptop saya bergerak sendiri ya, tanpa ada saya gerakin sama sekali. Ini sesuai dengan recording yang kita buat tadi sebelumnya ya. Jadi teman-teman pastikan recordnya benar ya, pastikan videonya teman-teman betul-betul melihatnya, karena kalau salah teman-teman lihat videonya, ini akan tidak berjalan dengan baik ya. Ini dia otomatis tidak ada saya gerakin, saya tidak ada pakai mouse ya. Nah, ini bakal terhapus sendiri. Oke. Dan dia akan kembali ke Excel ya. Nah, seperti itu. Oke, dia akan mendelete ini. Tidak ada saya gerakan, pakai mouse pun tidak ya. Nah, seperti itu. Dia akan berhenti ketika jumlah playing yang kita buat itu sudah habis ya. Karena di sini tadi kita buat 32 ya, jadi jumlahnya akan sebanyak 32 kali melakukan pengisian data. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Untuk aplikasinya akan saya sisipkan di deskripsi ya. Teman-teman bisa download dan lihat langkah-langkah bagaimana cara mendownloadnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.